Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar pemrograman ya. Kali ini kita memasuki materi baru dalam bahasa pemrograman JavaScript, di mana kita akan mulai mempelajari mengenai struktur data yang telah disediakan dalam bahasa pemrograman JavaScript, yaitu array, object, map, dan set. Namun untuk sementara kita akan fokus ke satu dahulu ya, yaitu array. Karena struktur data inilah yang paling gampang dan nantinya akan paling sering kita gunakan dalam coding kita. Nah, pada slide kedua kita bisa melihat kurang lebih apa saja yang akan kita pelajari dalam materi array. Agendanya cukup banyak ya, dimulai dari pengertian array, cara memanipulasi data pada array, metode bawaan array, hingga ke metode lanjutan yang menggunakan callback. Berhubung materinya banyak, maka pelajaran array ini akan saya pecah menjadi beberapa video. Sekarang kita masuk ke contoh kasus mengapa kita perlu menggunakan array. Contoh soalnya sederhana ya. Simpanlah 7 nama hari ke dalam variabel. Jadi di sini kita memiliki 7 buah data dan kita tahu nilainya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana caranya kita menyimpan ke-7 nama hari ini? Kita sudah belajar cara membuat variabel dari video sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan sintaks let day sama dengan string Senin. Kode ini sudah benar. Nama hari Senin sudah berhasil disimpan ke variabel day. Kita lanjutkan ke kode kedua, let day sama dengan Selasa. Nah, di sini terjadi kesalahan ya. Mengapa? Karena variabel day yang menyimpan nilai Senin akan tertimpa oleh variabel yang menyimpan nilai Selasa. Kita sudah tidak bisa mengakses nilai Senin lagi. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus menggunakan nama yang berbeda untuk setiap variabel. Sebagai contoh, kita gunakan nama day1 hingga day7 untuk menyimpan masing-masing nama hari. Let day1 sama dengan Senin, let day2 sama dengan Selasa, dan seterusnya. Sampai di sini kode yang kita tulis sudah berhasil memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Namun cara menulis kode seperti ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah cara menuliskan kodenya menjadi lebih sulit karena kita harus menuliskan 7 baris kode untuk ke-7 data. Kemudian data terpisah menjadi 7 buah variabel dan hal ini akan menyebabkan kita mengalami kesulitan dalam manipulasi data. Seperti kalau kita hendak menambah atau menghapus data, atau mungkin kita perlu mengurutkan data berdasarkan nilainya. Cara coding seperti ini akan menyulitkan kita. Masalah seperti ini bisa kita pecahkan dengan cara yang lebih sederhana dengan menggunakan array. Cara menuliskan kodenya adalah seperti ini. Bagian depannya tetap sama ya. Kita menggunakan kata kunci let, kemudian nama variabel days, diikuti oleh operator sama dengan untuk memberikan nilainya. Nah, untuk menandakan sebuah array, kita menggunakan tanda kurung siku. Siku pembuka, siku penutup. Semua data kita taruh di dalam tanda kurung siku. Kita bisa menyebutkan nilai-nilai yang hendak kita simpan di dalam array dengan dipisahkan oleh tanda koma. Perhatikan bahwa pada nama variabel, kita menambahkan huruf S yang dalam bahasa Inggris berarti plural. Nama variabel days ini menunjukkan bahwa jumlah data yang disimpan dalam variabel ini bukan hanya satu, melainkan bisa banyak. Dengan menggunakan array, kita bisa memecahkan masalah ini dengan kode yang lebih sederhana, hanya dengan satu baris kode dibandingkan dengan kode sebelumnya 7 baris. Dan ketujuh nilai data tersebut disimpan dalam satu variabel, sehingga akan mempermudah kita dalam manipulasi data tersebut. Apakah yang terjadi pada saat kita menuliskan kode array ini? Browser akan membuat objek array yang menyediakan 7 buah kotak, di mana di setiap kotak menyimpan nilai dari Senin hingga Minggu. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah setiap kotak secara otomatis memiliki indeks yang merupakan nomor urut dimulai dari 0 hingga ke jumlah data dikurangi 1. Berhubung jumlah data kita adalah 7, maka nomor indeks terakhir adalah 6.
Nah, mirip dengan tipe data primitif string, array juga memiliki properti length. Jadi kalau kita mengetikkan days.length, maka browser mengembalikan jumlah data yang disimpan di dalam array, yaitu 7. Dan kita juga bisa mengakses data yang disimpan dalam array dengan cara mengetikkan nama variabelnya, days, diikuti oleh kurung siku, dan nomor indeksnya. Jadi kalau kita mengetikkan days dalam kurung siku 0, maka browser mengembalikan nilai data pertama, yaitu Senin. Sedangkan kalau kita mengetikkan days dalam kurung siku 3, maka browser mengembalikan data keempat, yaitu Kamis. Kita langsung praktek coding. Seperti biasa, saya telah menyediakan dua buah file. Yang pertama adalah index.html yang isinya boilerplate. Yang penting di sini ada text script yang mengarah ke array.js. Kalau kita buka file array.js, di sini kita menemukan satu baris kode yang menyimpan ketujuh nama hari ke dalam variabel days. Kode ini sama dengan yang kita lihat pada slide barusan. Kita jalankan kode ini di browser. Kalau kita lihat di konsol tidak ada hasil apa-apa ya, karena kode kita hanya membuat variabelnya saja. Kita belum memanggil fungsi atau metode apapun. Kalau kita ingin melihat isi dari variabel kita, maka kita bisa mengetikkan nama variabelnya, yaitu days. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel days mengandung 7 buah nilai dengan tipe data string, dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kalau kita expand anak panah yang berada di sebelah kiri, maka kita bisa melihat nomor indeks dari masing-masing nilai. Kemudian ada property length yang menunjukkan jumlah data yang disimpan oleh array, yaitu 7. Dan di baris terakhir, kita bisa melihat bahwa variabel days adalah sebuah array. Ini penting ya. Jadi kalau kita hendak melihat apakah suatu variabel itu berupa array atau berupa struktur data lainnya, kita menggunakan cara ini. Jangan menggunakan perintah type of days, karena browser mengembalikan kata objek. Pada JavaScript, semua tipe data selain tipe data primitif selalu dianggap sebagai objek. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan pada variabel days. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, variabel days ini memiliki properti length. Untuk mengakses properti ini, kita tinggal ketikkan saja kodenya days.length. Maka browser mengembalikan nilai 7. Artinya array memiliki 7 buah data. Kalau kita lihat kembali, pada saat kita mengetikkan nama variabel days, maka browser mengembalikan nilai yang disimpan oleh variabel days. Namun perhatikan bahwa format atau cara browser menampilkan data ini adalah bahasa programmer. Apabila kita hendak menampilkan isi data variabel days kepada orang biasa, maka kita memerlukan format data yang lebih manusiawi. Untuk itu kita bisa menggunakan metode yang bernama join. Kita bisa ketikkan kodenya days.join. Ingat bahwa untuk memanggil metode kita harus menggunakan tanda kurung walaupun tidak ada isinya. Kita tekan enter dan kita mendapatkan satu buah string panjang yang berisi seluruh data yang dikandung oleh array days, dipisahkan dengan tanda koma. Nantinya metode join ini akan sangat berguna apabila kita hendak menampilkan data array ke pengunjung situs. Selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks. Setiap nilai yang kita simpan di dalam array secara otomatis akan mendapatkan indeks dengan nomor berurutan dimulai dari 0 hingga ke jumlah data dikurangi 1. Yang paling penting di sini adalah urutan kita pada saat memasukkan nilai ke array. Kalau kita lihat pada kode, dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Maka browser akan memberikan indeks 0 untuk Senin, indeks 1 untuk Selasa, dan seterusnya. Kita bisa mengambil nilai yang disimpan di dalam variabel days dengan cara menggunakan tanda kurung siku, diikuti oleh nomor indeksnya. Sebagai contoh, kita ingin mengambil nilai Senin, maka kodenya adalah days
dalam kurung siku 0. Atau kita hendak mengambil nilai rabu dengan kode days dalam kurung siku 2. Mirip dengan tipe data primitif string ya. Namun ada satu perbedaan yang mendasar, yaitu kita tidak bisa mengubah nilai yang dikandung oleh indeks string. Sebagai contoh, saya buat satu buah variabel baru. Let name sama dengan Skyson. Kita bisa mengakses huruf Y dengan cara menggunakan indeks 2, yaitu name dalam kurung siku 2. Dan kalau misalkan kita coba assign nilai baru pada indeks 2, misalkan kita hendak ganti menjadi huruf J, maka kodenya menjadi name dalam kurung siku 2 sama dengan huruf J. Pada saat kita jalankan kode ini tidak terjadi error. Namun apabila kita panggil kembali variabel name, maka nilainya tetap Skyson. Huruf tidak berubah menjadi J. Artinya kode assignment kita tidak dijalankan. Namun kalau kode seperti ini kita jalankan pada array, maka kita bisa mengganti nilai yang dikandung oleh indeks tersebut. Sebagai contoh, kita coba ganti nilai dari indeks 2 menjadi Wednesday. Maka kita tuliskan kodenya. Days, indeks kedua sama dengan Wednesday. Dan kita lihat lagi isi dari variabel days. Maka data ketiga sudah berubah menjadi Wednesday. Jadi inilah perbedaan mendasar dari indeks pada tipe data primitif string dengan indeks pada array. Dan berhubung JavaScript adalah untyped language, maka array di dalam JavaScript juga turut menjadi untyped. Artinya kita bisa menyimpan tipe data apapun di dalam array. Kalau kita lihat lagi ke variable days yang kita buat, semua data yang kita simpan adalah string. Kita coba ganti beberapa datanya. Sebagai contoh, indeks 1 kita ganti menjadi angka 10. Kemudian indeks 3 kita ganti menjadi true dengan tipe data boolean. Dan indeks 5 kita ganti menjadi null. Kita lihat kembali variable days kita. Sekarang variable days sudah mengandung tipe data yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat lagi dengan menggunakan metode join, maka kita bisa melihat bahwa semua tipe data lain secara otomatis diubah menjadi string, sedangkan nilai null berubah menjadi string kosong. Sehingga kita bisa melihat dua buah tanda koma di antara Jumat dengan Minggu. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain yang bersifat type language, maka array hanya bisa mengandung satu tipe data saja. Jadi kalau kita menyimpan string, maka seluruh array harus string saja. Dan begitu juga kalau kita hendak menyimpan angka atau boolean. Namun hal ini tidak terjadi pada JavaScript. Pada JavaScript kita bisa bebas menggunakan array untuk menyimpan tipe data apa saja. Kita bahkan bisa menyimpan array di dalam array. Sebagai contoh, kita ganti nilai pada indeks 2 menjadi array yang isinya nilai 1, 2, 3. Kalau kita lihat lagi isi variable day, maka indeks 2 isinya adalah array. Kita menyebut hal ini dengan nama array multidimensi. Selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menambahkan data ke dalam array. Pertama kita refresh dahulu browsernya. Dan kita cek nilai variable days sudah kembali ke source code awal. Nah, untuk menambahkan data baru ke bagian akhir array, kita harus tahu berapa jumlah data yang dikandung oleh array tersebut. Dalam contoh ini, array days memiliki 7 buah data, berarti indeks paling akhir adalah 6, sedangkan kalau kita hendak menambahkan data baru, berarti indeks selanjutnya adalah 7. Jadi kita bisa mengetikkan kode days indeks 7, misalkan nilainya libur. Kalau kita lihat lagi ke variable days, maka kita sudah menyimpan 8 buah nilai. Atau ada trik lainnya, kita bisa menggunakan property length untuk menambahkan data baru, misalkan libur kedua. Kodenya menjadi days dalam kurung siku, days titik length,
tutup kurung siku, sama dengan libur kedua. Kedua kode berfungsi dengan benar untuk menambahkan data pada akhir array. Cara kedua yang menggunakan properti length bisa kita gunakan apabila kita tidak tahu berapa jumlah datanya. Kedepannya kita akan belajar mengenai metode-metode yang telah disediakan oleh array, sehingga kita bisa lebih mudah dalam manipulasi array. Sekarang pertanyaannya, apakah yang terjadi apabila kita salah memasukkan nilai indeks pada saat menambahkan data ke dalam array? Sebagai contoh, saya tambahkan data terakhir dengan nomor indeks 12. Kalau kita lihat kembali variabel days, sekarang memiliki 13 data. Indeks 12 menyimpan nilai terakhir, sedangkan indeks 9 hingga 11 diisi dengan tipe data undefined. Jadi kalau misalkan kita lihat isi dari indeks ke-10, nilainya adalah undefined. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai array, khususnya untuk mengimplementasikan tipe data abstrak, stack, dan queue. Kita mulai dari stack terlebih dahulu. Di gambar ilustrasi kita bisa melihat tumpukan 6 buah buku. Kita ibaratkan tumpukan buku ini adalah sebuah array, di mana setiap buku adalah data yang disimpan di dalam array. Data yang berada di paling bawah adalah indeks 0, dan nomor indeks bertambah ke arah atas. Nah, stack ini memiliki sifat yang unik, di mana setiap kali kita hendak menambahkan data baru, maka kita harus menaruhnya di bagian tumpukan paling atas. Jadi data yang paling baru akan memiliki nomor indeks yang paling tinggi. Dan kemudian pada saat kita hendak mengeluarkan data dari tumpukan, maka kita hanya bisa mengeluarkan data yang posisinya di paling atas. Kita tidak boleh mengeluarkan data dari bagian tengah ataupun dari bagian bawah. Sistem mengeluarkan data dari tumpukan ini disebut dengan istilah last in, last out, atau LIFO. Data yang datangnya paling akhir akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita memiliki array atau tumpukan yang masih kosong. Kita bisa menambahkan data baru pada tumpukan dengan menggunakan perintah push. Sebagai contoh, kita tambahkan data baru huruf A. Maka kita menyimpan data A di dalam array dan secara otomatis mendapatkan indeks 0. Selanjutnya, kita jalankan lagi perintah push B. Maka kita menumpukan satu buah kotak baru di atas A yang isinya adalah B. Dan data B ini mendapatkan indeks 1. Kalau kita jalankan lagi perintah push C, teman-teman bisa menebak ya apa yang terjadi. Kita menambahkan satu tumpukan lagi dengan isi C dan mendapatkan indeks 2. Untuk mengeluarkan data dari tumpukan, kita menggunakan perintah pop. Komputer akan mengambil bagian paling atas dari tumpukan untuk dikeluarkan. Nah, ini adalah gambar operasi stack yang diambil dari Wikipedia. Jadi di sini kita hanya perlu mengenal dua buah perintah ya. Yang pertama adalah push untuk menambahkan data baru di bagian paling atas tumpukan. Sedangkan yang kedua adalah pop yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang berada di bagian paling atas tumpukan. Kita langsung coba praktek ya. Saya telah menyediakan file HTML yang belum memiliki JavaScript sama sekali. Jadi kita akan coding langsung di konsol dimulai dari awal. Pertama kita buat dahulu sebuah variabel dengan nama stack yang berupa sebuah array kosong. Maka sintaknya menjadi let stack sama dengan kurung siku kosong. Tanda kurung siku kosong menunjukkan bahwa variabel stack adalah sebuah array. Kalau kita lihat lagi, variabel stack, maka kita mendapatkan bahwa variabel ini adalah sebuah array yang isinya kosong. Kita tambahkan dahulu data pertama ya, seperti yang kita pelajari barusan. Untuk menambahkan data pada bagian paling akhir stack, kita bisa menggunakan metode push.
argumen yang kita isikan di dalam metode push adalah data yang hendak kita simpan. Misalkan kita hendak menyimpan huruf A, maka perintahnya menjadi stack titik push dalam kurung huruf A. Kita lihat lagi isi dari stack. Sekarang sudah ada satu data huruf A. Huruf A secara otomatis mendapatkan nomor indeks 0. Dan sekarang properti length dari array bernilai 1. Kita coba lagi ya. Sekarang kita tambahkan huruf B. Dan sekarang isi dari stack ada dua buah huruf A dan B. B secara otomatis mendapatkan indeks 1 dan length menjadi 2. Kita lanjutkan dengan menambah huruf C. Dan sekarang isi stack sudah menjadi 3 buah data, yaitu A, B, C. Sampai di sini teman-teman sudah mengerti ya bagaimana cara kerja dari metode push. Metode push berfungsi untuk menambahkan data yang dikirimkan melewat argumen ke bagian akhir array. Selanjutnya kita mencoba perintah kedua dari stack, yaitu pop. Pop berfungsi untuk mengambil data yang berada di bagian paling akhir array, sekaligus menghapus data tersebut dari array. Berhubung stack kita berisi A, B, C, maka pop akan mengambil huruf C. Kita coba ketikkan perintahnya. Stack titik pop. Maka hasilnya adalah huruf C. Sedangkan kalau kita lihat isi dari stack kita, tinggal 2, A dan B. Kalau kita lanjutkan pop, maka kita akan mendapatkan huruf B. Namun saya ingin menjelaskan bahwa nilai yang kita pop ini bisa kita simpan lagi sebagai sebuah variabel. Misalkan kita beri nama data, maka sintaknya menjadi let data. Kita membuat sebuah variabel baru dengan nama data, yang isinya adalah stack titik pop. Nah, sekarang kalau kita lihat isi dari stack kita, isinya hanya 1 A, sedangkan isi dari variabel data adalah huruf B. Jadi begitulah cara kerja dari push dan pop. Kita akan melanjutkan materi kita ke tipe data abstrak Q. Q dalam bahasa Indonesia adalah antrian. Sebagai contoh, pada gambar ilustrasi kita adalah antrian untuk membayar di kasir supermarket. Untuk menambahkan data pada antrian, kita bisa menggunakan perintah push. Sebagai contoh, push Andi. Kita menambahkan Andi ke bagian paling belakang antrian. Berhubung antrian masih kosong, maka Andi mendapatkan posisi paling depan. Selanjutnya kita tambahkan lagi Budi, Charlie, dan Doni. Sekarang sudah ada 4 orang di dalam antrian, dan berhubung kita adalah programmer JavaScript, maka nomor antrian kita dimulai dari angka 0. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita mengambil nama orang di dalam antrian untuk mendapatkan pelayanan kasir? Kalau kita menggunakan perintah pop seperti pada stack, maka komputer akan mengeluarkan Doni dari antrian, karena Doni memiliki nomor indeks yang paling tinggi. Untuk antrian, tentunya hal ini tidak sesuai ya, karena antrian seharusnya menggunakan sistem FIFO, atau first in, first out. Atau di dunia antrian, lebih terkenal dengan istilah first come, first serve. Orang yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Oleh karena itu, yang benarnya kita harus mengambil Andi untuk dilayani terlebih dahulu. Nah, untuk mengambil Andi, kita bisa menggunakan perintah shift. Setelah kita menjalankan perintah shift, maka Andi keluar dari antrian, sedangkan semua orang yang berada di dalam antrian akan maju ke depan. Jadi Budi yang tadinya antrian nomor 1 menjadi nomor 0, sedangkan Charlie dari nomor 2 berubah menjadi 1, dan seterusnya. Jadi di sini jelas ya, untuk tipe data abstrak antrian, kita menggunakan perintah push untuk menambahkan data, dan kita menggunakan perintah shift untuk mengeluarkan data yang datangnya paling duluan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus berikutnya. Bagaimana kalau kita hendak memasukkan seorang VIP, di mana orang tersebut harus langsung masuk ke antrian paling depan.
Sedangkan orang-orang yang sudah terlanjur di dalam antrian harus mundur ke belakang. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah unshift. Mengapa namanya unshift? Mungkin karena sifatnya merupakan kebalikan dari shift ya. Kalau tadinya shift berfungsi untuk mengeluarkan orang pertama dari antrian, sedangkan unshift ini berfungsi untuk memasukkan orang ke antrian pertama. Jadi kalau kita jalankan perintah unshift VIP, maka Budi, Charlie, dan Doni yang berada di dalam antrian harus geser ke belakang, sedangkan VIP langsung memotong antrian menjadi orang yang paling depan. Memang tidak adil ya bagi Budi, Charlie, dan Doni. Namun terkadang di dunia bisnis memang ada fasilitas VIP seperti ini. Jadi kita sebagai programmer tetap harus menyediakan fungsi untuk memotong antrian. Dalam JavaScript, kita tinggal menggunakan metode unshift. Kita praktek lagi ya untuk metode shift dan unshift. Kita mulai kembali dari script kosong, kita buat sebuah variable Q, dan langsung kita isikan datanya dengan Andi, Budi, Charlie, dan Doni. Kita cek isi dari variable Q. Sudah ada 4 buah data dengan indeks dimulai dari 0. Sekarang kita jalankan metode Q.shift. Maka Andi keluar dari antrian, dan kita lihat lagi isi dari variable Q. Sekarang isinya tinggal 3 buah data ya. Budi menempati indeks 0 dari sebelumnya 1. Charlie menempati indeks 1 dan Doni menempati indeks 2. Jadi nomor indeksnya berubah ya. Semua data yang masih ada di dalam array, nomor indeksnya berkurang 1. Sedangkan nilai length dari array berubah dari 4 menjadi 3. Sama seperti metode pop, kita bisa menyimpan hasil dari shift sebagai variabel. Sebagai contoh, kita jalankan perintah let name sama dengan Q.shift. Maka Budi sebagai orang yang mengantri di paling depan akan keluar dari antrian dan disimpan di dalam variabel name. Kita lihat lagi isi dari variabel Q. Isinya tinggal 2, Charlie dan Doni. Nantinya variabel name ini bisa kita gunakan lagi untuk proses berikutnya, seperti untuk mencatat barang apa saja yang dibeli oleh Budi, metode pembayaran apa yang hendak digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan seorang VIP ke dalam antrian. Namun masuknya bukan dari belakang ya, masuknya harus langsung memotong antrian di paling depan. Sedangkan orang-orang yang sudah berada di dalam antrian harus mundur ke belakang. Kita coba jalankan perintahnya. Q.unshift dalam kurung VIP. Dan kita lihat isi dari variabel Q. Sekarang isinya sudah menjadi 3 orang. Indeks 0 ditempati oleh VIP. Sedangkan Charlie dan Doni mesti mundur ke belakang. Nomor indeksnya bertambah 1. Property length berubah dari 2 menjadi 3. Oke ya, kita sudah belajar mengenai tipe data abstrak, stack, dan queue, di mana ada 4 buah metode yang mengimplementasikan kedua tipe data ini. Untuk tipe data stack, kita menggunakan metode push untuk menambahkan data, dan kita menggunakan metode pop untuk mengeluarkan data. Sedangkan untuk tipe data queue, normalnya kita menggunakan push untuk menambahkan data, dan menggunakan shift untuk mengeluarkan data. Namun untuk kondisi tertentu, kita bisa menggunakan unshift untuk menambah data langsung di awal antrian. Metode shift dan unshift sedikit lebih rumit dibandingkan dengan push dan pop, karena shift dan unshift menyebabkan perubahan nomor indeks pada data array. Sampai di sini teman-teman sudah mengerti ya? Kalau masih kurang jelas, teman-teman bisa mengulangi video ini, atau kalau ada pertanyaan seputar stack dan queue, boleh tinggalkan komentar. Nanti saya akan usahakan sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman.
Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Saat ini kita sedang membuka dokumentasi array di situs MDN. Jadi di sini kita bisa melihat referensi lengkap mengenai array. Untuk membuka halaman ini, teman-teman bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci MDN JavaScript Array. Pada sebelah kiri kita bisa melihat daftar properties dan metode apa saja yang dimiliki oleh array. Untuk propertiesnya hanya ada 2 dan kita sudah pernah membahas mengenai length. Untuk metodenya ada banyak dan dalam beberapa video ke depan kita akan membahas mengenai metode yang sering dipakai. Dimulai dari metode umum yang mudah untuk digunakan. Setelah itu kita akan masuk ke metode yang lebih rumit yang menggunakan callback. Pertama kita lihat dahulu metode concat. Kalau kita klik, maka di sebelah kanan akan muncul keterangan lebih lanjut mengenai concat. Di MDN kita bisa membaca bahwa metode concat berfungsi untuk menggabungkan 2 array atau lebih. Metode ini tidak mengubah array yang bersangkutan, melainkan menghasilkan array baru. Contoh penggunaannya, di sini ada array 1 yang isinya ABC, lalu ada array 2 yang isinya DEF. Perhatikan sintaksnya ya. Const array 3, jadi kita membuat konstanta baru yang namanya array 3, yang kita isi dengan array 1 memanggil metode concat-nya, dan kemudian kita menggunakan array 2 sebagai argumen. Dan sebagai hasilnya, kalau kita console log isi dari array 3, maka kita mendapatkan ABCDEF. Kita coba langsung di browser. Misalkan kita membuat array 1 dengan isi 1, 2, 3. Lalu kita buat lagi array 2. Isinya 4, 5, 6. Dan kita membuat array ketiga yang isinya adalah array 1 di concat dengan array 2. Nah, sekarang kita lihat lagi ya isi dari masing-masing array. Array 1 isinya tetap 1, 2, 3. Array 2 isinya 4, 5, 6. Sedangkan array ketiga isinya adalah gabungan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi array 1 dan array 2 yang merupakan array awal dari metode concat tidak mengalami perubahan sama sekali. Metode concat akan membuat array baru yang isinya adalah array 1 ditambah array 2. Selanjutnya kita bahas mengenai metode include. Metode include ini berfungsi untuk memeriksa apakah array telah menyimpan nilai pada argumen. Hasil yang diberikan metode ini sederhana saja. Hasilnya true apabila array menyimpan nilai argumen, dan hasilnya false apabila array tidak mengandung nilai argumen. Kita lihat sekilas contohnya. Pertama ada array yang isinya 1, 2, 3. Kemudian kita memanggil fungsi include. Apakah include 2? Hasilnya adalah true karena pada array mengandung nilai 2. Kita langsung coba ya. Kita lihat lagi isi dari array 1. Isinya 1, 2, 3 ya. Jadi kita panggil metodenya array 1 titik includes. Apakah mengandung nilai 2? Hasilnya adalah true. Kalau kita coba lagi, apakah mengandung nilai 10? Hasilnya adalah false. Kita coba buat array baru. Let colors sama dengan red, yellow, orange, blue, yellow. Nilai yellow memang disengaja ada 2 ya. Kita coba panggil metode includes. Hasilnya adalah true. Perhatikan bahwa string pada JavaScript bersifat case sensitive. Jadi kalau huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai nilai yang berbeda. Kalau kita salah menuliskan argumen, misalkan menggunakan R huruf besar,
maka hasilnya adalah false. Metode selanjutnya adalah index of. Metode ini mirip dengan include yang berfungsi untuk memeriksa apakah array telah menyimpan suatu nilai, namun return value-nya berbeda. Apabila array telah menyimpan nilai argumen, maka yang dikembalikan adalah nomor indeks dari nilai tersebut. Dan apabila array tidak menyimpan nilai argumen, maka nilai yang dikembalikan adalah -1. Kita coba di browser. Colors, index of red, hasilnya adalah 0. Karena kalau kita lihat di colors, red berada di indeks nomor 0. Kalau kita memasukkan nilai yang salah seperti red dengan menggunakan huruf besar, maka hasilnya adalah -1. Yang menarik di sini adalah kalau kita mencoba untuk mencari nilai yellow, kita sudah tahu bahwa ada 2 buah yellow di dalam array colors. Yang dikembalikan adalah 1. Karena yellow yang pertama kali ditemukan adalah yellow dengan nilai indeks 1. Kita bisa memberikan argumen kedua untuk menentukan indeks awal pencarian yellow. Sebagai contoh, colors.index of yellow, 2. Maka pencarian dimulai dari indeks 2 dan hasilnya adalah 4. 2, 3, 4. Dan pada saat nomor indeks 4, browser menemukan yellow. Kalau kita coba colors index of red, 2, hasilnya adalah -1. Karena dimulai dari 2 ke atas sudah tidak ada nilai red. Dan kalau kita memberikan nilai indeks awal yang lebih besar atau sama dengan length, maka browser langsung mengembalikan nilai -1. Karena tidak ada data yang bisa diperiksa. Misalkan kita beri nilai dimulai dari indeks 20, maka hasilnya langsung -1. Metode terakhir yang hendak kita bahas di sini adalah metode reverse. Metode ini berfungsi untuk membalikkan posisi dari nilai yang dikandung oleh array. Nilai yang berada di belakang menjadi di depan, sedangkan nilai yang berada di depan menjadi di belakang. Kita langsung coba di browser. Kita lihat array 1 tadi ya. Isinya adalah 1, 2, 3. Kalau kita coba panggil metode reverse, maka kodenya menjadi array1.reverse. Kita tidak perlu memasukkan argumen apapun untuk metode reverse. Dan kalau dijalankan, maka isi dari array 1 berubah menjadi 3, 2, 1. Kita lihat lagi array colors. Dan kita jalankan metode reverse. Maka isi dari array colors berubah. Yellow yang tadinya berada di paling belakang berubah menjadi di paling depan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa metode array yang sering dipakai. Ada metode tertentu yang langsung mengubah isi array yang bersangkutan. Ada juga metode tertentu yang membuat array baru. Nah, di sini muncullah pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu apakah 2 buah array itu adalah sama atau 2 buah array yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara JavaScript menyimpan array di dalam memori. Gambar pada slide ini sudah pernah kita bahas pada video object string, dan array juga termasuk ke tipe data object. Jadi cara menyimpan datanya juga sama ya. Jadi di gambar ini kita bisa melihat bahwa pada saat kita menjalankan perintah untuk membuat suatu variabel baru dengan nama array1 yang isinya adalah angka 123, maka pada memori browser membuat satu buah variabel dengan nama array1 yang isinya adalah pointer. Pointer ini menunjuk ke bagian lain dari memori yang kita sebut dengan nama heap. Dan isi data 123 ini disimpan di dalam heap yang ditunjuk oleh pointer. Berhubung heap adalah memori yang sifatnya dinamis, maka kita bisa dengan fleksibel menambah ataupun mengurangi isi array
sehingga menyebabkan jumlah memori yang digunakannya menjadi bertambah ataupun berkurang. Sampai di sini jelas ya? Kita masih mengulangi pelajaran dari objek string. Selanjutnya, kita membuat variabel baru dengan nama array2 yang isinya adalah array1. Artinya, browser membuat variabel array2 pada memori. Kemudian array2 ini diisi dengan pointer yang menunjuk ke heap yang sama dengan yang ditunjuk oleh array1. Sebagai akibatnya, array2 dan array1 adalah satu buah array yang sama. Jadi kalau kita menggunakan strict equality operator, array2 sama dengan array1, maka hasilnya adalah true. Apabila kita mengubah isi dari array2, sebagai contoh, nilai yang disimpan di indeks 0 menjadi -5, maka nilai yang disimpan oleh array2 menjadi -5, 2, dan 3. Dan nilai yang disimpan oleh array1 juga turut berubah menjadi -5, 2, dan 3 juga. Kita masuk ke contoh lainnya. Kita membuat array1 dengan isi 1, 2, dan 3. Kemudian kita buat lagi array2 yang isinya juga 1, 2, 3. Kalau kita sebagai programmer melihat bahwa kedua array isinya sama, maka kita berpikir bahwa keduanya adalah array yang sama. Namun kenyataannya, browser membuat dua buah array yang berbeda di dalam heap, di mana setiap variabel menunjuk ke array masing-masing. Apabila kita menjalankan perintah array1 sama dengan array2, maka kita mendapatkan jawaban false. Artinya array1 tidak sama dengan array2. Lalu apabila kita menjalankan perintah array2 indeks 0 sama dengan -5, maka isi yang berubah hanya isi dari array2 saja, menjadi -5, 2, dan 3. Sedangkan isi dari array1 tetap sama, yaitu 1, 2, 3. Jadi di sini teman-teman sudah bisa membedakan ya, antara array yang sama dengan array yang berbeda. Kita langsung praktek coding ya. Saya membuka halaman yang JavaScript-nya masih kosong. Jadi kita harus menuliskan sendiri coding kita dari awal. Pertama kita tes dahulu dua buah array yang berbeda ya. Jadi kita buat dua buah variabel array dengan perintah let array1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3. Dan kita ulangi lagi ya dengan nama variabel array2. Kemudian kita tes apakah kedua array ini sama atau berbeda dengan perintah array1 sama dengan array2. Jawabannya adalah false. Jadi walaupun di mata kita kedua array ini sama-sama berisi 1, 2, dan 3, namun menurut komputer kedua array ini adalah dua buah array yang berbeda. Mengapa? Karena kedua variabel merujuk ke memori yang berbeda. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah isi dari array1 indeks ke 0 sama dengan -10. Sekarang kita lihat lagi isi dari kedua array. Isi dari array1 adalah -10, 2, dan 3. Artinya isi array1 berubah ya. Sedangkan isi dari array2 adalah 1, 2, dan 3. Jadi isi dari array2 tetap sama. Dan artinya kedua array memang berbeda. Jadi perubahan yang kita lakukan pada array1 tidak merubah array2. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara tipe data primitif dengan tipe data pointer. Kalau kita lihat ke tipe data primitif, 10 sama dengan 10, hasilnya adalah true, karena memori diisi langsung dengan nilai 10, sehingga kalau dibandingkan nilai 10 yang di kiri adalah sama dengan nilai 10 yang di kanan. Namun hasilnya berbeda kalau kita menggunakan array yang merupakan tipe data pointer. Array 10 sama dengan array 10, jawabannya adalah false. Walaupun menurut kita isi array-nya sama. Mengapa false? Karena array yang di kiri disimpan pada memori yang berbeda dari array yang di kanan. Sekarang kita refresh browser dan kita ulang coding dari awal. Kali ini kita mencoba untuk membuat dua buah array yang sama. Bagaimana caranya? Tentunya teman-teman masih ingat ya coding pada slide barusan. Let array1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, dan 3. Dan kemudian let array2 sama dengan
array 1. Artinya kita mengisikan array 2 dengan pointer yang sama dengan array 1. Baik array 2 maupun array 1 merujuk ke array yang sama. Jadi kalau kita jalankan perintah array 1 sama dengan array 2, maka jawabannya adalah true. Kalau kita coba ubah isi dari array 1 indeks ke 0 sama dengan minus 10, maka sekarang isi dari array 1 adalah minus 10, 2, dan 3. Dan yang menariknya di sini adalah isi dari array 2 ikut berubah menjadi minus 10, 2, dan 3. Karena keduanya adalah array yang sama. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah array yang pertama, maka kita ikut mengubah array yang kedua. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya array yang sama dengan array yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita memanggil metode reverse, maka kita akan mendapatkan array yang sama. Jadi kalau kita menjalankan kode seperti let array 3 sama dengan array 1.reverse, dan kemudian kita bandingkan ya array 3 sama dengan array 1, maka kita mendapatkan jawaban true karena metode reverse mengembalikan array yang sama. Kita refresh lagi browser. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan const pada array. Kalau teman-teman melihat contoh coding, baik dari situs dokumentasi seperti MDN, ataupun coding buatan orang lain, kita sering menemukan bahwa deklarasi variabel array menggunakan const, bukan let. Mengapa begitu? Kita ulangi sebentar ya. Kalau kita menggunakan const untuk membuat konstanta dengan tipe data primitif seperti angka, misalnya const num sama dengan 10, maka nilai num sudah tidak bisa diganti lagi. Kalau kita coba ganti dengan nilai 5, atau kita coba ganti dengan string skysen, maka kita mendapatkan error. Sama seperti kita membuat array dengan menggunakan const. Sebagai contoh, const array 1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3. Kita sudah tidak bisa lagi mengganti nilai dari array 1 baik menjadi 10 ataupun menjadi string skysen, atau bahkan kita assign ulang ke array baru 1, 2, 3. Hasilnya semuanya error. Jadi array 1 harus menunjuk ke array yang sama. Namun yang menariknya di sini, isi array tetap bisa kita ubah dengan menggunakan metode maupun indeks. Sebagai contoh, saya panggil metode push dengan argumen 4. Sekarang isi dari array berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Atau saya ganti array 1 dengan indeks 0 menjadi minus 10. Sekarang isi dari array 1 menjadi minus 10, 2, 3, 4. Jadi penggunaan const di sini hanya untuk memastikan bahwa array 1 tidak diubah menjadi tipe data lain atau menunjuk ke array yang lain. Namun const tetap memperbolehkan kita untuk memanipulasi isi data array, baik dengan menggunakan metode maupun indeks. Sebagai bagian terakhir dari video ini, kita akan membahas bagaimana kalau kita menggunakan array sebagai argumen dalam function. Kita buka kembali coding JavaScript dan kita tambahkan kode sederhana. Jadi di sini kita membuat satu buah function dengan nama update parameter yang menggunakan satu buah parameter dengan nama param. Di dalam function kita mengubah nilai param menjadi 10 dan kemudian kita tuliskan nilai param di dalam konsol. Di luar function kita membuat variabel num dengan nilai awal 1. Lalu variabel num kita gunakan sebagai argumen untuk memanggil function update parameter. Dan setelah itu, kita tuliskan nilai dari num di dalam konsol. Kalau kita simpan dan jalankan coding ini di browser, maka kita mendapatkan hasil di dalam function nilainya 10, sedangkan di luar function nilainya 1. Mengapa begitu? Karena pada saat kita memanggil function update parameter,
browser hanya mengirimkan nilainya saja ya, yaitu angka 1 sebagai parameter. Jadi semua perubahan yang kita lakukan terhadap param di dalam function hanya berlaku di dalam function itu saja. Sedangkan di luar function, nilai dari variabel num tetap 1. Hal ini biasanya kita sebut dengan nama parsing parameter by value. Sekarang kita ubah sedikit coding kita. Kita akan menggunakan array sebagai parameter. Jadi kita ubah codingnya menjadi, yang diubah di sini adalah param indeks ke 0. Lalu di luar function yang kita buat adalah variable array. Array 1 misalkan isinya 1, 2, 3. Kita panggil function dengan menggunakan array sebagai argumen. Lalu kita tuliskan nilai dari array. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil. Di dalam function nilainya 10, 2, 3. Di luar function nilainya juga 10, 2, dan 3. Nah, sekarang perubahan yang kita lakukan di dalam function, hasilnya turut mengubah variabel array 1 yang berada di luar function. Mengapa? Karena pada saat kita mengirimkan array 1 sebagai argumen, maka yang dikirimkan adalah pointer ke memory array. Artinya, param dan array 1 menunjuk ke array yang sama. Jadi perubahan yang kita lakukan terhadap param di dalam function akan turut mengubah isi dari array 1 di luar function. Hal ini kita sebut dengan nama parsing parameter by reference. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai method slice yang berfungsi untuk mengambil sebagian isi array. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, untuk memanggil method slice kita perlu dua buah argumen. Yang pertama untuk menentukan indeks awal, dan yang kedua adalah untuk menentukan indeks akhir. Sebagai contoh, kita panggil method slice dengan argumen 2 dan 5. Ketika menjalankannya, maka browser akan memotong isi array dimulai dari indeks kedua hingga ke indeks sebelum 5. Artinya data yang diambil adalah indeks 2 hingga 4. Data ini akan di-copy ke array baru dan dikembalikan ke kita. Sedangkan array awal tidak mengalami perubahan sama sekali. Kita coba prakteknya. Saya telah menyediakan satu buah kode JavaScript sederhana yang isinya adalah deklarasi variabel array 1 dengan isi huruf A hingga J. Kalau kita jalankan di browser, maka kita bisa melihat bahwa kita memiliki array 1 yang isinya adalah 10 huruf, dimulai dari A hingga J. Dan kita bisa melihat nomor indeks dari masing-masing huruf. Sekarang misalkan kita panggil metode slice. Nah, di browser menunjukkan bahwa argumen yang dibutuhkan adalah start dan end. Namun di bagian depannya ada simbol tanda tanya ya, yang menunjukkan bahwa argumen ini tidak harus diisi. Jadi kita bisa memanggil metode slice tanpa argumen sama sekali. Dan sebagai hasilnya, kita mendapatkan satu buah kopi lengkap dari seluruh isi array. Kalau misalkan kita simpan hasil metode slice ini ke dalam variabel array 2, maka perintahnya menjadi let array 2 sama dengan array 1.slice. Dan kita mendapatkan array 2 yang isinya 10 huruf dari A sampai J. Dan kalau kita bandingkan apakah array 1 dan array 2 adalah array yang sama, maka kita mendapatkan jawaban false. Artinya mereka adalah array yang berbeda. Kita coba lagi. Misalkan kita hendak mengambil huruf dimulai dari E. Kita lihat E memiliki indeks nomor 4. Maka kita panggil metodenya array 1.slice
Argumen pertama adalah angka 4. Kalau kita langsung menutup metode tanpa memberikan argumen kedua, maka kita mendapatkan hasil dimulai dari huruf E hingga ke bagian akhir array. Kalau misalkan kita hendak berhenti di huruf G, maka kita lihat lagi indeks dari huruf G. Angka 6 ya, artinya kita harus menambahkan 1 menjadi 7 sebagai argumen kedua. Metodenya menjadi array1.slice 4,7. Dan kita mendapatkan huruf E, F, dan G. Perhatikan bahwa array1 tidak mengalami perubahan. Yang menariknya lagi dari metode slice, kita bisa menggunakan angka negatif sebagai argumen pertama untuk mengambil elemen array dimulai dari belakang. Misalkan kita hendak mengambil 2 elemen terakhir dari array, maka kita ketikkan array1.slice minus 2. Dan kita mendapatkan hasil I dan J. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai metode splice. Metode ini mirip dengan metode slice. Kita mengambil sebagian dari isi array, namun ada satu perbedaan mendasar. Pada splice, bagian yang kita potong benar-benar dikeluarkan dari array, sehingga array asal menjadi berubah. Untuk menggunakan splice, kita bisa menggunakan 2 argumen. Yang pertama untuk menunjukkan indeks awal yang hendak dipotong, dan argumen kedua menunjukkan jumlah elemen yang hendak kita potong. Sebagai contoh, kalau kita memanggil metode splice 2,3, maka kita memotong array dimulai dari indeks kedua sebanyak 3 elemen. Artinya mulai dari huruf C, D, dan E. Ketiga elemen ini akan dikeluarkan dari array dan dikembalikan sebagai return value. Kemudian elemen di belakang array akan menutupi bagian yang kosong, dan terakhir komputer menyusun ulang nomor indeks dari kedua array. Kita refresh browser dan mulai dari awal lagi. Saat ini kita memiliki variabel array1 yang isinya 10 buah string dari huruf A hingga J. Misalkan kita hendak memotong array ini dimulai dari huruf D. Kita lihat huruf D berada di indeks 3. Jadi kita panggil metodenya array1.splice. Argumen pertama adalah 3. Nah, pada metode splice, argumen pertama harus diisi ya. Sedangkan yang kedua dan seterusnya bersifat opsional. Kalau kita tidak mengisikan argumen kedua, maka komputer akan memotong array dimulai dari indeks 3 hingga seluruh elemen di belakangnya. Namun kalau kita mengisi argumen kedua, misalkan kita ingin memotong 2 elemen saja, maka kita isikan dengan angka 2. Sebagai hasilnya, komputer mengembalikan array yang isinya 2 elemen, yaitu D dan E. Perhatikan bahwa indeks pada array baru ini telah disusun ulang mulai dari 0. Sedangkan kalau kita lihat lagi isi dari array1, ternyata sudah mengalami perubahan ya. Huruf D dan E sudah tidak ada lagi, dan nomor indeks juga telah disusun ulang. Penggunaan metode splice ini lebih fleksibel, karena bisa juga kita gunakan untuk mengubah dan menambahkan data baru. Sebagai contoh, kita refresh lagi browser. Dan kita mulai dari array1 yang isinya 10 data. Misalkan kita hendak menghapus mulai dari huruf C sebanyak 5 data, maka perintahnya menjadi array1.splice 2,5. Nah, yang menariknya dari metode splice ini, setelah argumen kedua kita bisa menambahkan banyak argumen berikutnya, dan akan digunakan sebagai data yang akan dimasukkan di posisi array yang kita hapus. Misalkan kita hendak menambahkan data string 1, 2, dan 3, maka kita tinggal tambahkan ketiga data itu sebagai argumen tambahan pada metode, dipisahkan dengan tanda koma. Maka perintahnya menjadi array1.splice dalam kurung 2,5, 1,2,
3. Setelah kita jalankan perintah tersebut, kita periksa lagi isi array 1. Maka isinya menjadi AB123 HIJ. Jadi kita membuang elemen dimulai dari huruf C sebanyak 5 buah. Dan kemudian kita masukkan data baru yaitu string 1, 2, dan 3 di posisi huruf C tersebut. Dan perhatikan bahwa indeks pada array sudah secara otomatis disusun ulang. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri metode splice, di mana kalau kita akali argumennya, satu metode splice ini bisa menggantikan 4 metode push, pop, shift, dan unshift yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada beberapa video ke depan, kita akan membahas mengenai callback methods pada array, dimulai dari yang gampang seperti for each, filter, dan map. Dan ke belakangnya kita akan membahas lagi yang lebih rumit seperti sort dan reduce. Pertama kita bahas dahulu mengapa disebut dengan callback method. Hal ini disebabkan karena kita mengirimkan function sebagai argumen pada saat memanggil metode tersebut. Dan pada saat dijalankan, metode akan memanggil kembali function yang kita kirimkan. Oleh karena itulah disebut dengan nama callback. Sebagai contoh, kita bahas metode yang paling gampang terlebih dahulu ya, yaitu metode for each. Metode ini akan menjalankan function yang kita kirimkan sebagai argumen pada setiap item di dalam array. Kita langsung mulai praktek ya. Misalkan kita memiliki satu buah array movies yang isinya judul-judul film. Dan kemudian kita ingin menampilkan judul-judul film ini secara satu persatu. Sebagai contoh di sini menggunakan fungsi console log terlebih dahulu ya. Pertama kita coba gunakan cara biasa terlebih dahulu. Jadi pertama kita harus membuat looping sebanyak jumlah data array. Kemudian di dalamnya kita panggil fungsi console log untuk data yang sedang kita tunjuk. Maka kodenya menjadi for let i sama dengan 0, i kecil dari movies titik length, i++, kemudian isinya console log movies yang indeks ke i. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang keempat judul telah dituliskan secara terpisah berbaris di konsol. Kode yang kita tuliskan sudah berfungsi sesuai harapan. Dan sekarang kita kembali ke source code. Kita akan melakukan refactoring terhadap source code kita, di mana semua kode di dalam looping akan kita pisahkan menjadi satu buah function. Kebetulan di dalam loop ini hanya terdapat satu baris kode, console log ya. Jadi misalkan kita buat suatu function baru dengan nama showTitle, dengan parameter title yang isinya akan menuliskan console log title. Kemudian di dalam loop kita ganti jadi memanggil function tersebut. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Tetap sama ya. Jadi yang berbeda hanya cara menuliskan kodenya saja. Nah, sekarang kita masuk ke callback method pertama kita, yaitu for each. Perhatikan kode perulangan for kita ini. Kode ini bisa kita ganti menjadi method for each, yang nantinya cara kerja dan hasilnya sama persis dengan perulangan ini. Caranya, pertama kita komentari terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita panggil method for each dari array movies. Dan kita masukkan function showTitle sebagai argumennya. Kita simpan dan refresh browser. Dan kita mendapatkan hasil yang sama persis. Kita lihat kembali kodenya ya. Jadi sebenarnya method for each ini bekerja dengan cara yang sama dengan loop yang telah kita tuliskan.
Komputer akan melakukan looping dimulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir, dan di dalam loop, komputer akan memanggil fungsi yang dikirimkan sebagai argumen untuk setiap data yang dikandung di dalam array. Jadi di sini kita bisa mempersingkat kode yang harus kita tulis dari yang tadinya harus menulis looping for menjadi hanya perlu memanggil satu baris metode for each. Dalam perkembangan ke depannya, programmer lebih suka kalau function showTitle ini ditulis langsung pada metode for each. Caranya, kita sudah belajar ya. Nama tekniknya adalah function expression. Pertama kita komentari dahulu function showTitle. Jadi dalam argumen for each, kita mendeklarasikan satu buah function dengan parameter title. Di sini kita tidak perlu memberitahu nama functionnya ya. Jadi setelah kata kunci function, kita bisa langsung membuka kurung dan mengisikan parameternya. Kemudian kita buat kurung kurawal, dan kita tuliskan isi function di dalam kurung kurawal, yaitu console log title. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan hasilnya tetap sama juga ya. Jadi kode yang tadinya harus kita tulis seperti ini dengan menggunakan dasar-dasar pemrograman bisa dipersingkat menjadi seperti ini saja. Dan kedepannya kalau kita sudah mempelajari mengenai arrow function, kita bisa menuliskannya dengan lebih singkat lagi. Hal inilah yang menyebabkan callback method menjadi populer dan banyak digunakan oleh programmer. Kita masuk ke metode kedua, yaitu filter. Coba kita bayangkan sebuah filter udara. Kita memasukkan semua udara ke dalam filter. Kemudian filter menyaring udara tersebut dan mengeluarkan hanya udara yang bersih saja. Nah, kegunaan dari metode filter ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan menjalankan tes ke setiap data di dalam array. Dan kemudian kita mengembalikan array baru yang isinya hanya data yang lulus tes saja. Apa saja yang perlu kita tes di dalam filter, dapat kita tuliskan pada function yang kita kirimkan sebagai argumennya. Kita langsung praktek coding. Kita hapus semua kode sebelumnya. Kita sisakan hanya deklarasi array movie saja. Kita akan memanggil metode filter. Sebagai contoh, misalkan kita hanya mau mengambil judul yang huruf depannya hanya T saja. Jadi kita membuat function yang melakukan tes apakah huruf depan judul adalah huruf T. Hasil dari metode filter kita akan kita simpan lagi sebagai variabel dengan nama array1. Dan kemudian kita tampilkan data dari array1. Maka kodenya menjadi let array1 sama dengan movies.filter. Nah, kita buat function sebagai argumennya ya. Function dengan parameter title. Dan kemudian kita buat kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita return apakah huruf pertama dari title adalah huruf T. Jadi kodenya title yang indeks ke 0 sama dengan T. Terakhir kita tuliskan array1 pada konsol. Kita simpan dan jalankan di browser. Maka kita mendapatkan hasil Thor dan Top Gun saja ya. Karena hanya dua judul ini saja yang huruf depannya T. Perhatikan bahwa array movies tidak mengalami perubahan. Kita bisa mencoba untuk melakukan filter lainnya. Misalkan kali ini kita ingin mengambil judul yang terdiri dari lebih dari satu kata. Maka kita melakukan tes apakah judul memiliki huruf spasi. Kita bisa melakukannya dengan cara memanggil metode includes. Jadi di sini kodenya adalah title.includes string spasi. Dan kalau kita jalankan, maka kita hanya mendapatkan judul Top Gun dan Jurassic World saja. Kita coba lagi ya, misalkan kita hendak mengambil judul yang pendek saja, yang hanya terdiri dari kecil dari 5 huruf. Jadi kita bisa menggunakan properti length
lebih kecil dari 5. Maka kita mendapatkan hasil hanya film Thor saja. Teman-teman bisa mencoba lagi ya kombinasi lainnya untuk melakukan filter. Sekarang kita masuk ke callback method ketiga, yaitu map. Map berfungsi untuk membuat array baru yang berisi data yang telah diolah. Bagaimana cara mengolah datanya? Nah, inilah yang kita kirimkan sebagai argumen pada saat memanggil metode map. Langsung kita coba saja ya. Nah, sekarang kita langsung ganti saja metode filter menjadi map. Function yang kita kirimkan sebagai argumen juga turut berubah ya. Kalau tadinya metode filter hanya memerlukan hasil true atau false, sekarang metode map memerlukan hasil berupa nilai yang telah kita olah. Sebagai contoh, kita ingin agar judul kita berubah menjadi huruf besar, maka kita memanggil metode toUpperCase sebagai return value-nya. Kalau kita jalankan di browser, maka kita mendapatkan array baru yang judul filmnya menggunakan huruf besar semua. Perhatikan bahwa array awal movies tidak mengalami perubahan. Sekarang kita coba lagi ya. Misalkan kita tidak ingin menampilkan judulnya, kita hanya ingin menampilkan jumlah karakter pada judulnya. Maka kita bisa return nilai dari properti length. Nah, sekarang yang dikembalikan adalah angka yang merupakan jumlah karakter di dalam judul tersebut. Bisa juga kalau misalnya kita ingin menampilkan judulnya hanya 3 huruf pertama saja, kita sudah belajar dari video sebelumnya ya, kita bisa menggunakan metode slice. Slice dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 3. Kalau kita ingin agar ketiga hurufnya berubah menjadi huruf besar, kita tinggal tambahkan lagi metode toUpperCase. Jadi begitu ya cara menggunakan metode for each, filter, dan map. Agar lebih mengerti, ada baiknya teman-teman mencoba bereksperimen sendiri lagi mengenai cara menggunakan metode-metode ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Pada video ini kita akan belajar untuk menuliskan sintak callback yang lebih singkat lagi. Dari yang tadi yang menggunakan function expression seperti contoh kode di bagian atas, menjadi menggunakan arrow function expression seperti contoh kode di bagian bawah. Kita langsung praktek coding. Saya sudah menyediakan kode JavaScript yang bisa dilihat di layar. Di baris pertama saya membuat variabel numbers yang isinya array dari 1 hingga 10. Kemudian saya membuat array baru yang isinya adalah filter dari array numbers. Di dalam fungsi filter kita melakukan pengecekan apakah angka habis dibagi 2. Jadi kita hanya mengambil angka genap saja. Kita lihat hasilnya di browser. Setelah difilter, maka array hasilnya hanya 2, 4, 6, 8, 10. Atau angka genap saja. Kita kembali ke kode. Sekarang fungsi filter dan console log saya copy. Dan saya paste satu kali di bawahnya. Lalu nama variabelnya saya ubah menjadi array2. Kalau dilihat hasilnya di browser, sama persis ya. Namanya juga copy paste. Jadi sekarang kita memiliki 2 buah array angka genap. Array1 dan array2. Kita akan merombak cara penulisan kode filter di array2 menjadi menggunakan arrow function expression. Untuk itu kita harus menjalani 3 langkah mudah. Kita mulai dari langkah pertama terlebih dahulu.
Kita tuliskan dahulu langkah pertamanya di bagian komentar. Jadi langkah pertama kita hilangkan kata function. Lalu tambahkan tanda arrow atau anak panah di antara parameter dan tanda kurung kurawal. Kita bisa menuliskan simbol anak panah ini dengan menggunakan tanda sama dengan dan lebih besar. Maka kode kita menjadi seperti ini ya. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan kode kita tetap berjalan dengan benar, tidak ada error, dan hasilnya tetap sama persis. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Kita copy paste dahulu kode dari langkah pertama. Lalu langkah pertama kita ubah menjadi komentar. Langkah keduanya adalah hilangkan tanda kurung dari parameter. Nah, saya hilangkan ya tanda kurungnya. Kode kita menjadi seperti ini. Dan kode tetap berjalan dengan benar dan hasilnya tetap benar. Nah, perhatikan bahwa kita hanya bisa menghilangkan tanda kurung apabila kita menggunakan satu parameter saja. Sedangkan kalau kita menggunakan dua parameter atau lebih, maka kita tetap harus menggunakan tanda kurung. Kita bisa coba kode dengan menggunakan dua parameter. Hasilnya menjadi error ya, karena harus menggunakan tanda kurung. Begitu juga kalau tidak menggunakan parameter sama sekali. Kita harus menggantinya menjadi tanda kurung. Misalkan di sini tidak boleh ada parameter n ya, karena tidak ada parameternya. Kalau kita menggunakan tanda kurung, maka kodenya menjadi benar. Namun kalau kita tidak menggunakan tanda kurung sama sekali, maka terjadilah error. Kita kembalikan kodenya ke semula. Dan sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kita copy paste lagi kode dari langkah kedua. Kita tuliskan langkahnya ya. Lalu saya copy paste untuk melanjutkan ke langkah ketiga. Dan langkah kedua kita komentari dahulu. Perhatikan bahwa langkah ketiga ini juga hanya bisa dijalankan apabila di dalam function kita hanya terdapat satu statement yang sekaligus menjadi return value-nya. Apabila terdapat lebih dari satu statement, walaupun hanya deklarasi konstanta saja, maka kita tidak boleh melakukan langkah ketiga. Apa langkah ketiganya? Hilangkan tanda kurung kurawal dan kata kunci return. Sekarang saya hapus ya kurung kurawal dan return. Dan berhubung kodenya pendek, jadi bisa kita tulis dalam satu baris saja. Kita simpan dan jalankan di browser. Tidak ada error ya, dan hasilnya tetap sama. Berarti kita sudah berhasil merubah kode dari yang awalnya menggunakan function expression seperti ini menjadi menggunakan arrow function expression seperti ini. Kodenya menjadi hanya satu baris saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysense Solution. Kita akan melanjutkan ke array callback methods yang lebih rumit, yaitu sort dan reduce.
Kita mulai dari metode sort terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, sort, metode ini berfungsi untuk mengurutkan isi array. Metode sort juga bisa menerima argumen yang berupa function, di mana kita bisa menuliskan sendiri kode untuk melakukan perbandingan untuk menentukan urutan dari isi array. Kita lihat ke function yang diperlukan sebagai argumen sort. Function ini harus memiliki dua buah parameter yang merupakan dua elemen yang sedang dibandingkan. Function harus mengembalikan nilai negatif apabila elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua, nilai 0 apabila elemen pertama sama dengan elemen kedua, dan nilai positif apabila elemen pertama lebih besar dari elemen kedua. Kita langsung coba praktek ya. Saya sudah menyediakan dua buah arrays, yaitu students dan numbers. Array students berisikan nama-nama pelajar dengan tipe data string, sedangkan array numbers berisikan angka acak dengan tipe data numbers. Kalau kita jalankan di browser, tidak ada tulisan apa-apa di konsol ya. Namun kita bisa memeriksa bahwa sekarang kita memiliki array students dan array numbers. Kita bisa langsung memanggil metode sort pada array students. Kodenya menjadi students.sort. Dan metode ini langsung mengurutkan semua nama pada array students berdasarkan abjadnya. Ada beberapa behavior dari metode sort yang perlu kita ketahui. Yang pertama, metode langsung mengubah urutan isi dari array yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat kembali isi dari array students, sekarang datanya sudah berurutan dari A ke Z. Yang kedua, metode sort mengembalikan referensi ke array itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita melakukan sort ke array numbers dan menyimpan return value-nya ke variabel array 1, kita bisa cek bahwa variabel array 1 merujuk ke array yang sama dengan array numbers. Yang ketiga, kita bisa melihat kembali isi dari array numbers. Jadi walaupun sudah diurutkan, namun kalau kita perhatikan kembali, ternyata 10 lebih kecil daripada 2. Mengapa bisa begitu? Karena cara kerja sort secara default akan mengubah semua tipe data menjadi string, kemudian membandingkan kembali semua elemen dalam bentuk string. String 10 bernilai lebih kecil daripada string 2, karena string 10 diawali oleh angka 1. Nah, untuk mengurutkan angka dengan benar, maka kita harus membuat sendiri fungsi untuk melakukan perbandingannya. Dan yang keempat, secara default sort mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau kita ingin kebalikannya dari besar ke kecil, maka kita bisa memanggil metode reverse setelah sort. Kita coba ya, kita refresh browser, dan kita lihat bahwa isi dari array student kembali ke seperti semula. Pertama kita panggil metode sort terlebih dahulu. Kemudian kita panggil metode reverse. Dan sekarang isi dari array students sudah diurutkan dari besar ke kecil. Pemanggilan metode sort dan reverse ini bisa kita singkat lagi menjadi satu baris. Kita coba refresh lagi browsernya ya. Sekarang kita panggil kedua metode dengan perintah students.sort.reverse. Artinya pertama kita panggil metode sort terlebih dahulu, dan dari hasilnya kita langsung gunakan untuk memanggil metode reverse. Kita cek hasil akhirnya. Sekarang array student sudah diurutkan dari besar ke kecil. Kita kembali ke source code. Kita akan memanggil fungsi sort dengan menggunakan fungsi perbandingan buatan kita sendiri. Kita sudah lihat pada slide tadi ya. Fungsi yang kita kirimkan sebagai argumen memerlukan dua buah parameter. Di sini kita beri nama A dan B.
Kemudian kita tuliskan isi fungsinya. Apabila A lebih kecil dari B, maka kita kembalikan nilai negatif. Kemudian apabila A sama dengan B, maka kita kembalikan nilai 0. Dan selebihnya kita bisa mengembalikan nilai 1. Kita simpan dan refresh browser. Kita lihat kembali isi array student sekarang sudah berurutan dari kecil ke besar. Kalau kita ingin urutannya dibalik, maka kita tinggal menukar posisi dari parameter A dan B. Kita kembalikan dahulu parameter A dan B. Lalu kita copy paste kode ini untuk array numbers. Kalau kita lihat hasilnya di browser, sekarang array numbers pun sudah berhasil diurutkan dengan benar sesuai dengan tipe data number. Namun kalau kita lihat kembali ke source code, semua kondisi yang berada di dalam fungsi ini bisa kita singkat menjadi return A kurang B. Dan berhubung fungsi ini hanya terdiri dari satu baris return, maka kita bisa menghapus kurung kurawal dan kata kunci return-nya. Kode kita menjadi lebih singkat, dan kita simpan dan jalankan di browser. Metode sort tetap berjalan dengan benar ya, tidak ada error. Jadi ini adalah metode tersingkat untuk mengurutkan angka. Perlu diingat bahwa kode ini hanya bisa jalan dengan benar di tipe data numbers, karena operator tanda kurang hanya bisa digunakan pada tipe data numbers. Kita masuk ke callback method terakhir yang kita bahas dalam playlist ini, yaitu reduce. Cara penggunaan metode ini lebih susah dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kita bahas di bagian paling akhir. Saya harap teman-teman sudah banyak mencoba callback method, sehingga pengalaman yang didapat akan sangat membantu dalam mempelajari reduce. Kalau kita melihat dari kata reduce, artinya adalah mengurangi. Jadi metode ini berfungsi untuk mengurangi seluruh isi array menjadi satu buah nilai akhir. Untuk memanggil metode ini, kita harus menggunakan satu buah argumen yang berupa function yang berfungsi untuk menghitung nilai akhir. Kita lihat ke function yang menjadi argumen reduce. Function ini bisa memiliki 4 buah parameter. Yang pertama adalah previous value atau nilai sebelumnya. Yang kedua adalah current value atau nilai dari elemen array yang sedang kita proses. Yang ketiga adalah current index atau nomor indeks yang sedang kita proses. Dan yang terakhir adalah referensi ke array itu sendiri. Yang harus kita gunakan adalah dua parameter pertama. Parameter indeks dan array bersifat opsional. Yang membuat programmer pemula lebih susah untuk menerima konsep reduce adalah function yang kita buat ini harus mengembalikan sebuah nilai. Dan nilai yang dikembalikan ini akan menjadi previous value pada saat kita memanggil kembali function ini pada iterasi berikutnya. Agar lebih mudah untuk memahami reduce, kita langsung masuk praktek coding saja ya. Di sini kita sudah menyediakan satu buah array numbers yang isinya hanya 10, 20, dan 30 saja. Nanti kalau teman-teman sudah mengerti, bisa coba sendiri lagi dengan array yang jumlah datanya lebih banyak ya. Untuk latihan kali ini kita hanya menggunakan 3 buah data saja. Kita akan menuliskan kode untuk menghitung nilai total dari seluruh data pada array. Kalau kita hitung manual, 10 ditambah 20 ditambah 30 hasilnya adalah 60. Gampang ya? Sekarang kita tuliskan kodenya dengan cara pemrograman dasar terlebih dahulu. Kita mesti menyediakan sebuah variabel untuk menampung nilai total dari seluruh array. Kita beri nilai awal 0. Kemudian kita melakukan looping for sebanyak jumlah data array. Di dalam looping, pertama kita ambil dahulu data array yang hendak kita proses dan kita simpan ke variabel dengan nama current.
Kemudian nilai total kita ubah menjadi total ditambah current. Di dua looping kita panggil console log untuk menampilkan isi dari total. Kita simpan dan refresh browser. Kita mendapatkan nilai total adalah 60. Sesuai dengan yang kita hitung secara manual ya. Nah, selanjutnya kode ini saya copy paste dahulu satu kali ke bawahnya. Dan kode pertama kita komentari. Kita akan melakukan refactoring terhadap isi loop. Jadi baris total sama dengan total tambah current ini akan kita ubah menjadi function sum. Kita buat dahulu ya, function sum dengan parameter previous dan current. Untuk hasilnya kita return previous ditambah current. Fungsinya sederhana saja ya. Jadi baris di dalam loop kita ganti menjadi total sama dengan sum total, current. Kita simpan dan refresh browser. Hasilnya tetap sama ya, 60. Namun kali ini kita menggunakan function sum di dalam loop. Agar bisa lebih mengerti, kita coba debug kode kita menggunakan Chrome. Kita buka bagian source. Kita pilih reduce.js. Kemudian kita berikan 3 buah breakpoint. 2 breakpoint berada di dalam loop for. Dan satu lagi berada di dalam function. Kita refresh browser untuk menjalankan ulang kode kita. Pada saat pertama kali kita masuk ke dalam loop, perhatikan bahwa nilai i adalah 0 dan nilai total adalah 0. Kita membuat variabel current yang isinya diambil dari numbers dengan indeks ke i. Artinya kita mengambil nilai 10, memasukkannya ke dalam current. Selanjutnya nilai current menjadi 10. Dan kita memanggil function sum dengan argumen total dan current. Kita masuk ke dalam function sum dengan argumen previous adalah 0 dan current adalah 10. Di dalam function kita menghitung 0 ditambah 10, hasilnya adalah 10. Kita kembalikan dan disimpan ke dalam total. Jadi kalau kita jalankan ke iterasi berikutnya, nilai total sudah menjadi 10. Nah, sekarang kita di iterasi berikutnya dengan nilai i1. Kita mengambil nilai array yang hendak diproses, yaitu 20. Disimpan ke dalam current. Dan kita akan memanggil fungsi sum dengan argumen total dan current. Dengan nilai 10 dan 20. Perhatikan di sini bahwa nilai yang kita hasilkan dari fungsi sum sebelumnya adalah 10. Nilai ini kita simpan ke variabel total. Dan sekarang nilai 10 ini kita gunakan lagi untuk memanggil fungsi sum sebagai argumen previous. Di dalam fungsi, kita menambahkan 10 dengan 20. Kemudian kita mengembalikan nilai 30 untuk disimpan ke dalam variabel total. Ke iterasi berikutnya dengan nilai i sama dengan 2, kita mengambil nilai array yang hendak diproses, yaitu 30. Kita simpan ke dalam variabel current. Dan kemudian kita panggil fungsi sum dengan argumen 30 dan 30. Kita mendapatkan hasil akhir 60. Dan hasil inilah yang diperlihatkan pada konsol. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti, bisa ulangi lagi video ini dan bisa langsung praktek coding dan debug menggunakan Chrome. Karena ini adalah konsep dasar dari metode reduce. Jadi seluruh kode looping ini bisa saya komentari. Dan saya ganti menjadi satu baris kode reduce. Dengan menggunakan metode sum sebagai argumennya. Dan kalau kita simpan dan jalankan di browser, pertama kita hapus dahulu breakpoint kita. Dan kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 60. Sekarang kita komentari lagi kode kita ya.
Sekarang function sum ini bisa kita persingkat lagi dengan menggunakan arrow function expression. Jadi kita memanggil metode reduce dengan menggunakan function yang memiliki dua buah parameter. Nama parameter kita persingkat lagi menjadi P dan C, di mana isi dari function adalah P ditambah C. Dan kode kita pun menjadi satu baris singkat. Dan kalau kita lihat hasilnya di browser, tetap sama, yaitu 60. Metode reduce ini bisa kita gunakan lagi untuk beberapa tujuan lainnya. Misalkan kalau ingin mencari nilai paling kecil dari isi array, saya copy paste dulu ya, metode reduce-nya. Dan kita komentari yang pertama. Kalau kita ingin mencari nilai terkecil, maka bagian dari anak panah ini bisa kita ubah. Pertama kita bandingkan dahulu apakah nilai P lebih kecil dari C. Apabila benar, maka kita ambil nilai P. Apabila salah, maka kita ambil nilai C. Kita simpan dan refresh browser. Maka kita mendapatkan nilai yang paling kecil dari array, yaitu 10. Bagaimana kalau kita ingin nilai yang paling besar? Gampang ya. Kita copy paste lagi kodenya. Kita tinggal ganti operator lebih kecil menjadi lebih besar. Dan sekarang kita mendapatkan nilai yang paling besar, yaitu 30. Jadi begitu ya cara menggunakan metode reduce. Sebenarnya walaupun kita tidak mengerti reduce, kita tetap bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pemrograman dasar. Namun dalam prakteknya, kita seringkali diharuskan untuk membaca kode buatan orang lain. Dan apabila orang lain tersebut menggunakan metode reduce, maka mau tidak mau kita harus belajar juga mengenai reduce. Cara reduce ini menjadi populer karena bisa memecahkan banyak masalah hanya dengan satu baris kode. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Masih ada beberapa metode array yang belum kita bahas dalam playlist ini, yang menurut saya metode tersebut jarang digunakan. Namun apabila teman-teman ingin mempelajarinya, teman-teman bisa membaca situs MDN sebagai referensi. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan mempelajari beberapa sintaks baru yang diperkenalkan di JavaScript versi ES6, yaitu spread, rest, dan restructuring. Yang perlu diingat di sini adalah berhubung ini adalah sintaks JavaScript versi baru, maka sintaks ini hanya bisa dijalankan di browser versi baru juga. Browser lama seperti Internet Explorer tidak mendukung sintaks ini. Kita mulai dari spread terlebih dahulu ya. Simbol yang digunakan oleh spread adalah 3 buah titik. Spread akan mengeluarkan seluruh elemen dari array, sehingga menjadi banyak argumen yang terpisah. Kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki array numbers yang berisikan 4 buah angka, 215, 60, dan 821. Kemudian kita ingin menggunakan data di dalam array ini untuk memanggil metode math.min. Nah, perhatikan di argumennya, kita bisa menggunakan sintaks spread array numbers. Browser akan menerjemahkan perintah ini menjadi seperti perintah di bawahnya. Jadi seluruh data yang dikandung oleh array numbers akan dikeluarkan dari array menjadi argumen yang terpisah. Yang tadinya satu buah array mengandung 4 buah data 215, 60, dan 821, dipisahkan menjadi 4 buah argumen 215, 60, dan 821. Kita langsung coba praktek ya. Misalkan kita hendak memanggil metode math.min dengan argumen 30, 10, 20, dan 40. Maka metode ini mengembalikan angka paling kecil dari seluruh argumen yang kita berikan. Kita bisa menambahkan lagi argumen sebanyak apapun yang kita butuhkan. Dan metode ini tetap mengembalikan satu angka yang paling kecil, yaitu 10.
Namun metode ini tidak bisa berfungsi kalau seluruh nilai argumen ini kita bungkus menjadi satu buah array. Misalkan kita beri kurung siku pada argumennya, sehingga argumen berubah dari yang tadinya berupa 4 buah angka menjadi satu buah array. Metode mengembalikan hasil not a number karena array dianggap bukan angka, walaupun isinya angka ya. Jadi untuk menjalankan metode mat.min, kita harus membuka kurung sikunya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan sintaks spread. Kita bisa menambahkan titik sebanyak 3 buah di sebelum array. Perintah ini artinya sama dengan perintah pertama kita. Jadi seluruh elemen yang dikandung oleh array akan dikeluarkan dari array, kemudian menjadi argumen yang terpisah-pisah, seperti ini. Dan metode pun mengembalikan nilai 10. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh penggunaan spread. Pertama kita buat dahulu array dengan nama numbers yang isinya 30, 10, 20, dan 40. Nah, kalau variabel array ini langsung kita gunakan sebagai argumen pada metode mat.min, maka kita mendapatkan hasil not a number. Agar bisa mendapatkan hasil yang benar, maka kita harus menggunakan sintaks spread pada array numbers. Maka perintahnya menjadi mat.min numbers. Contoh penggunaan lainnya, misalkan kita hendak membuat array kedua yang isinya diambil dari array numbers. Maka kita bisa menggunakan sintaks spread. Let namanya misalnya array 1 sama dengan kurung siku spread numbers. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki array 1 yang isinya sama persis dengan numbers, namun keduanya adalah array yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mengubah salah satu dari isi array 1, maka yang berubah hanya nilai dari array 1. Nilai ini dikandung oleh numbers masih tetap sama. Contoh penggunaan ketiga, kita bisa menggunakan sintaks spread untuk menggabungkan beberapa array. Misalkan kita buat array baru alfabet yang isinya huruf A, B, dan C. Kemudian kita ingin membuat array baru yang isinya adalah gabungan antara numbers dan alfabet. Maka perintahnya menjadi let. Misalkan nama array-nya adalah array 2 sama dengan dalam kurung siku kita spread numbers, kita spread lagi alfabet. Maka kita mendapatkan array 2 yang isinya adalah gabungan antara numbers dan alfabet. Walaupun sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan metode concat ya. Jadi ini adalah cara alternatifnya. Kita juga bisa menggunakan perintah spread untuk tipe data string. Spread akan memisahkan setiap huruf yang dikandung oleh string tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita membuat array yang merupakan hasil spread dari string hello. Maka kita mendapatkan hasil sebuah array yang isinya adalah 5 buah huruf yang membentuk kata hello. Selanjutnya kita bahas mengenai rest. Rest ini mirip dengan spread karena sintaksnya sama-sama menggunakan simbol 3 buah titik. Namun arti dan cara pemakaiannya berbeda. Kalau spread digunakan pada argumen untuk memisahkan array menjadi nilai-nilai terpisah, sedangkan rest digunakan pada parameter untuk mengumpulkan nilai-nilai yang terpisah menjadi satu buah array. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan kita ingin membuat fungsi sum. Fungsi ini menerima argumen dalam jumlah yang tidak terbatas seperti mat.min yang barusan kita bahas. Dan fungsi ini akan mengembalikan jumlah total dari seluruh argumen. Misalkan kita buat dahulu fungsi sum tanpa parameter sama sekali. Dari video sebelumnya kita sudah tahu ya, ada variabel ajaib bernama arguments yang berisikan semua argumen yang kita kirimkan ke dalam function. Pertama kita panggil dahulu console log untuk menampilkan arguments.
Lalu kita panggil fungsi sum dengan argumen 10, 20, 30. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita bisa melihat ada 3 buah nilai, yaitu 10, 20, dan 30 sebagai argumen. Dan nilai ini bisa kita akses menggunakan indeks. Untuk menampilkan nilai total, kita bisa menggunakan array method reduce yang telah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi kode di dalam function bisa kita ubah menjadi arguments.reduce. Parameternya adalah t, n. Arrow function return t ditambah n. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata terjadi error. Mengapa? Karena variabel argumen ini bukanlah sebuah array. Walaupun sama-sama memiliki index dan length, namun argumen tidak memiliki array method seperti push, pop, reduce, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin menerima parameter sebagai array, maka kita harus menggunakan cara lain. Disinilah muncul rest sebagai solusi. Jadi pada bagian parameter fungsi, kita bisa memberikan nama parameter array didahului oleh 3 buah titik. Sebagai contoh, kita beri nama params. Dan kemudian kita memanggil metode reduce dengan menggunakan variabel params. Fungsi berhasil berjalan dengan benar ya. Nilai totalnya adalah 60. Kalau tadinya kita menggunakan arguments, kita tidak bisa mengubah nama variabelnya, dan kita tidak bisa menggunakan array method. Sedangkan kalau kita menggunakan rest, maka kita bisa menentukan sendiri nama variabel array-nya, yang di dalam contoh ini adalah params, dan kita bisa menggunakan array method. Yang menarik dari sintaks rest adalah kita bisa menambahkan parameter lain sebelum rest. Sebagai contoh, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan pemenang lomba. Pertama, fungsi lama kita ubah dulu jadi komentar. Lalu kita buat fungsi baru, show winners, dengan parameter gold, silver, dan rest others. Isi fungsinya pertama kita tampilkan dahulu tulisan first winner adalah gold, dan di baris kedua second winner adalah silver, dan di baris ketiga others, dan kita tampilkan array others. Kita panggil fungsi kita dengan argumen A, B, C, D, E, F. Perhatikan bahwa argumen pertama A menjadi pemenang pertama, sedangkan argumen kedua B menjadi pemenang kedua, dan argumen sisanya menjadi others di baris ketiga. Jadi ini adalah cara kerja dari sintaks rest ya. Misalkan kita memiliki sebuah array winners yang isinya adalah A, B, C, D, E, dan F. Dan kita memiliki kebutuhan di mana kita akan sering menggunakan elemen pertama dan kedua dari array, maka kita perlu menampung nilainya di variabel. Dengan menggunakan pemrograman dasar, maka kita bisa menuliskan kodenya menjadi let gold sama dengan winners index ke 0, let silver sama dengan winners index ke 1. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, maka kita bisa melihat bahwa isi variabel gold adalah elemen pertama dari array, yaitu A. Sedangkan kalau kita melihat isi dari variabel silver adalah elemen kedua dari array, yaitu B. Kita kembali ke source code. Nah, dengan menggunakan sintaks baru destructuring, maka kedua baris kode ini bisa kita singkat dengan menggunakan let, kemudian kita buat kurung siku, di dalamnya kita tulis gold, silver, lalu sama dengan array winners. Kalau kita jalankan,
maka hasilnya tetap sama ya. Kita memiliki array winners, dan kita memiliki variable gold yang isinya A, lalu variable silver yang isinya B. Kedua variable gold dan silver ini adalah hasil salinan dari array. Jadi kalau kita mengubah nilai dari variable gold, maka yang berubah hanya variable gold saja, sedangkan array winners tidak berubah sama sekali. Bagaimana dengan elemen ketiga dan seterusnya? Nah, dengan menggunakan sintaks seperti ini, maka nilai ketiga dan seterusnya akan diabaikan. Namun apabila kita tetap ingin menggunakan nilai-nilai tersebut, maka kita bisa menggunakan sintaks res di belakang silver. Misalkan kita tambahkan res others. Dan sekarang kita memiliki variable others yang isinya adalah elemen ketiga dan seterusnya dari array winners. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.